Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan segala nikmat yang sungguh luar biasa kepada kita semua. Di antara nikmat yang luar biasa itu, alhamdulillah, dari sahur kita Allah berkahi. Kemudian dilanjutkan mungkin dengan amal-amal yang lainnya, seperti tilawatul Quran. Dan pada hari ini, pada sekarang ini, kita sedang melaksanakan amal yang luar biasa, melakukan sebuah amal saleh dan kebajikan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, yaitu menjalankan di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mempelajari yaitu ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menunggu waktu syuruk tiba. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjalankan ajaran dan syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya kalau kajian subuh Ramadan itu luar biasa godaannya, gitu ya. Luar biasa godaannya. Setelah kita sahur, ya, juga banyak godaannya. Subuh begitu banyak godaannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membelenggu para syaitan di bulan Ramadan ini. Tapi yang namanya nafsu kita, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu-nafsu kita itu memerintahkan kepada kita kepada asu, kepada kejelekan, kepada kemalasan, kepada rasa-rasa yang kurang baik begitu. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang setelah sahur kemudian tidur kembali. Banyak juga di antara kita yang mungkin mendengarkan ceramah ini juga tidur kembali. Itu godaan para jemaah sekalian. Itu dorongan nafsu kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan yang sudah hadir di masjid ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya, para jemaah sekalian, sungguh kita tidak mengetahui, atau sungguh kita bahkan tidak menyadari, dengan sengaja maupun tidak, kita pernah melakukan sebuah dosa. Bukankah begitu Bapak-Bapak sekalian? Kalau kita melakukan sebuah kemaksiatan dan dosa dengan sengaja, memang kita sadari. Namun karena kita manusia ini kadang tidak sadar melakukan sebuah kesalahan. Ketidaksadarannya itu mungkin yang pertama atas dorongan nafsu kita tentu. Kemudian yang kedua atas dorongan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita. Kita tahu siapa yang membisikkan kejelekan di hati kita, yaitu syaitan.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu syaitan yang telah membisikkan kejahatan-kejahatan di hati-hati manusia. Kejahatan di hati-hati manusia. Kadang kita tidak menyadari. Sadar dalam keadaan sudah melakukan dosa, sadar sudah melakukan maksiat. Ya Allah, kenapa aku dulu begini dan begini? Sudah sekian puluh tahun umurnya dihabiskan untuk ahli kemaksiatan. Baru sadar ketika umur 40, karena Allah menyeru dari langit, Fa'idha balagha 40 sana, ketika sudah mencapai umurnya 40 tahun. Luar biasa. Bahkan umur 40 tahun masih belum sadar-sadar. Sudah sadar ketika sudah usia 60. Tinggal menunggu waktu saja. Karena umur kita nggak tahu ya. Barangkali ada yang masih muda sudah meninggal dunia. Ada yang sehat juga tiba-tiba meninggal dunia. Dan ada memang sebagian orang yang dipanjangkan umurnya. Ya, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan baru sadar umur 60 tahun. Masya Allah, datang ke masjid luar biasa. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk akhirnya husnul khotimah. Para jemaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harapan bahwa ketika kita keluar dari Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni. Punya harapan seperti itu loh, Bapak-bapak. Punya harapan ya? Ibu-ibu punya harapan keluar Ramadan diampuni dosa-dosanya? Ibu-ibu, ada suaranya ibu-ibu? Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Jadi harapan kita bahwa ketika Ramadan ini datang, kita mengambil kesempatan agar dosa-dosa kita yang di masa lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh merugi Bapak sekalian. Rugi, sungguh rugi. Ya. Rugi dan rugi dan rugi. Siapa yang mendapati Ramadan dan dia hidup di bulan itu namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yaghfar lahu." Maka sungguh merugi, sungguh sangat terhina siapa? Yaitu seseorang yang didapati Ramadan, yang dia hidup saat bulan Ramadan, yang dia melaksanakan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni dan begitu saja Ramadan pergi. Selama berpuluh-puluh tahun Ramadan masih begitu-begitu saja. Sungguh sangat terhina para jemaah sekalian. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin, amin. Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasul mengatakan, "Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku, lalu
Lalu ia berkata, siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni, maka akhirnya masuk neraka dan dijauhkan Allah dari surga. Maka qul amin, katakanlah amin, kata Jibril. Maka aku pun mengucapkan amin. Masya Allah, luar biasa. Ini sebagai sebuah renungan bagi kita para jemaah. Mungkin yang tertunduk ini merenung atas dosa-dosa kita di masa lalu. Para jemaah sekalian, ada beberapa amalan di bulan Ramadan ini yang perlu kita maksimalkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika mengamalkan harus dengan rasa ikhlas lillahi ta'ala, penuh penyesalan terhadap dosa-dosa kita di masa lampau, dan berazam, berjanji di dalam diri kita, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengulangi dosa-dosa di masa lalu. Ada beberapa amalan pelebur dosa di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yaitu kita melaksanakan sholat 5 waktu, bertemu dengan hari Jumat dan bertemu dengan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Salat, antara salat dengan salat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat. Maka di antara itu ada penebus dosanya, diampuni dosa-dosanya, kecuali selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar harus kita jauhi para jemaah. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Kemudian yang kedua, selain sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, alhamdulillah kita di bulan ini bertemu dengan sholat, ya, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya ke subuh lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita bertemu Jumat ke Jumat dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya satu, tinggalkan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, amalan apa saja yang bisa untuk menghapus dosa kita, yaitu amalan puasa Ramadan itu sendiri para jemaah. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbi, yang telah lalu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi," bahwa keluarga, harta dan anak dapat
menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah, yaitu kemaksiatan dan ujian-ujian hidup. Tukaffiruha as-salat was-siyam was-shadaqah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan memerintahkan kepada kebajikan dan melarang kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi puasa para jemaah sekalian. Jadi puasa itu menghapuskan dosa. Kemudian amal yang ketiga untuk melebur dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini adalah qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat, yaitu maksudnya tarawih di bulan Ramadan ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para jemaah sekalian, mungkin kita merasa bahwa kok lama ya sholat. Nah, lagi-lagi nafsu menguasai kita. Imam itu ada nggak seperti itu? Ada ya? Oh, insya Allah nggak ada di sini. Luar biasa. Ya. Jadi seperti itu. Imamnya yang panjang atau ceramahnya yang panjang ini? Ya, seperti itu. Dua-duanya ya. Tapi luar biasa keutamaannya. Ya. Dan kita harus bersabar ketika melakukan sholat. Itu menguji di antara keikhlasan kita sholat malam kita. Baru dapat 2 rakaat mundur ke belakang. Ya, artinya ya pulang. Gitu. Belum sampai witir, nanti aja lah. Witirnya tengah malam. Itu di antara dorongan nafsu kita. Ya. Keutamaan sholat tarawih bersama imam itu luar biasa. Maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Kita tidak bisa sholat terus menerus setiap malam ya, dari pada isya sampai subuh. Kita nggak bisa. Udah 2 rakaat bangun, 2 rakaat lagi bangun sampai subuh. Kecuali generasi para sahabat. Ya. Beliau betul sholatnya itu mungkin 13 rakaat. Namun selesainya menjelang sahur. Bisa Bapak? Bisa sampai menjelang sahur sholatnya? Ya. Kita pun tidak bisa. Nah, paling di kita ini sholat mentok ya, mentok paling lama itu mentok 8:30 selesai. Itu paling lama ya. Paling lama itu sama kultumnya juga ya. Kalau dihitung kultumnya 20 menit, misalkan kita start sholat kultum itu jam 7:30, berarti 20 menit sampai jam 7.50, jam 7.50 sampai jam 8.30. Itu berapa menit berarti? Hanya 40 menit saja kita sholat. Apalagi yang kurang dari jam 8.30. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat pendek para jemaah sekalian sholat kita dibanding kualitasnya para salafus soleh yang telah mendahului kita. Maka kita harus menata niat kita saat kita hendak melakukan sholat tarawih. Jadi harus bersama imam hingga selesai. Sanggup? Sanggup ya? Insya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat,
menghidupkan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Yang terakhir, amalan untuk menghapus dan meleburkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah atau zakatul fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi." Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita yaitu zakat fitrah atau zakat fitri. Tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Dari apa dibersihkan orang-orang yang berpuasa? Minal lahwi, dari kata-kata yang sia-sia, dari perkataan yang sia-sia, warrafathi, dan kata-kata yang keji, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Man adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat fitrinya sebelum sholat Idul Fitri, maka dicatat baginya yaitu zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrinya ba'da shalah atau setelah sholat Idul Fitri, maka terhitung itu sedekah, bukan zakat lagi. Maka ini sebuah warning bagi kita semua, bagi para jamaah yang hadir di majelis ini, untuk bisa mengeluarkan zakat fitrinya sebelum yakni sholat Idul Fitri. Dan juga warning kepada amil-amil zakat, kepada para panitia zakat fitri, jangan sampai amanah yang telah diamanahkan kepada kita berupa zakat fitrah atau zakat fitri ini ditunaikan setelah sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat sudah bersih semuanya, zakatnya sudah diberikan kepada para fakir miskin, agar mereka juga bisa ikut makan, agar mereka juga bergembira karena Idul Fitri kembali berbuka. Seperti itu para jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali tadi amal-amalan pengampun dosa kita di bulan Ramadan. Maka seharusnya setiap kita keluar dari bulan Ramadan itu dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Muwarriq Al-Ijilli, yakni yarji' hadzal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Hari ini kembali suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari Ramadan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muwarriq ini, yaitu kita kembali
seperti sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Sungguh sangat disayangkan bila mana momen yang spesial ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Marilah para jemaah sekalian, kami mengajak diri kami pribadi dan juga para jemaah, kita maksimalkan Ramadan yang ada ini dengan sholat 5 waktu di awal waktu, kemudian melakukan puasa tidak bolong-bolong, kemudian qiyamul Ramadan juga seperti itu, senantiasa bersama imam hingga selesai, kemudian melakukan zakat fitri, zakat fitrah, kemudian setelahnya yaitu menghidupkan qiyamul lail pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, maka Rasulullah SAW memberikan isyarat, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Atau secara spesifik Rasul juga mengatakan taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadri itu fil witri, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekedar mengingatkan diri kami pribadi yang lemah dan fakir ini, juga para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita sukses dalam Ramadan ini, keluar menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.